Waktu, sesuai waktu sekarang. Masya Allah, barakallahu fiik. Bantu waktu. Waktunya, bulannya sangat pas. Kenapa sangat pas? Kita bicara sesuai dengan nama yang kita dapatkan. Nama bulan ini adalah nama bulan Syawal. Arti Syawal apa? Peningkatan nikmat tolib sih. Dari Simpang 5 pertama kali nikmat tolib. Apa arti nikmat? Nikmat. Sebaik-baik, sebagus-bagusnya itu nikmat. Nikmat. Ni'mal wakil. Apa arti ni'mal wakil? Ada kan? Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Pernah mendengar ayat Allah itu? Ni'mal wakil. Ada kan? Ada men. Di Al-Quran lah, di surat Al-Quran. Yang penting surat Quran, jangan baca surat 114. Biar beres lancar jaya proses pertanyaan jawaban surat Al-Quran. Ya jelas lah. 114 itu kan di dalam Quran. Jadi surat Al-Quran beres. Gak perlu Al-Baqarah, Yusuf, Ibrahim, Muhammad. Sekarang viral nih, ada ustadz bilang ada surat lagu nih. Itu Adi Dayat. Adi Dayat tahu Ami tuh. Masa surah Asy-Syu'ara dibilang surat musik? Bagaimana suara setan bisa disamakan dengan suara Allah? Al-Quran kalamullah. Musik kalamus syaitan. Ya bid'ah sesat, dolalah lah, finnar lah. Kullu bid'atin. Kenapa dibilang sesat? Siapa bilang tahu? Siapa tahu? Apa alasanmu dibilang sesat Adi Dayat itu? Karena dia meluka-luka. Karena dia tidak mencontoh salaf. Salaf. Siapa pendahulunya ngomong seperti itu? Kok dia baru lahir sekitar tuaan Ami dari dia? Iya kan? Masih ketek dia lah. Masih umur di bawah 72 lahirnya itu. Ami tahun 72, dia paling 75, 78-nya itu. Betul? Siapa yang tua? Ami. Ami yang tua. Itu Rani. Kalau kita berbicara man qal fil Quran bi ra'yih, mestinya kalau kita bicara tentang Al-Quran harus kita melihat siapa pendahulu kita yang ngomong seperti itu. Al-Quran itu adalah musik, tentang bicara tentang musik. Jangan kayak Romai Rama. Kalau Romai Rama ada, aku mau bicara soal musik. Dulu Ami, sebelum Ami jadi salaf, idola Ami 3. Siapa 3 itu? Ketika Ami masih main-main dalam agama, idola Ami kepada orang yang 3 ini, main-main dalam agama. Siapa dia? Muammar ZA, Romai Rama, Zainuddin MZ. Ini kan banyak main-main dalam agama, bercanda-canda dalam agama. Setelah Ami sadar masuk salaf, Ami tidak ingin lagi yang 3 ini. Ami buang. Ngaji sebagai main-main, ceramah main-main, apalagi nyanyi. Nyanyi itu kan suara setan. Mizmar syaitan. Mizmar syaitan. Musik itu mizmar, Ma'azif itu mizmar syaitan. Musik itu adalah seruan setan, lonceng-lonceng setan yang mengajak manusia kepada kedurhakaan, bergoyang-goyang. Ini gini, nampak ini, nampak itu, nampak pusat. Betul? Menyeru kepada kedurhakaan. Sementara Allah menyuruh tutup aurat. Tidak boleh gambar. Tidak nampak muka cantik. Kalau cantik tertarik.
Tertarik nanti ingatnya sama cantik. Wah cantik ya. Cantik ya, teringat. Ingat lupa sama Allah orang cantik kalau nggak pakai cadar. Betul? Tapi kalau dikasih cadar, hilang cantiknya, tinggal hitam aja kayak gini. Hitam ya kan? Kalau sudah nampak hitam, ingat Allah di Mekah. Banyak di Mekah orang hitam-hitam. Ya gitu ya kan? Nah, kalau nggak pakai cadar, nggak pakai hitam-hitam, ingat setan. Setan cantik setannya. Kan? Ayo kita patuh setan yuk, jangan ikuti Allah ya. Kan gitu orang kalau nggak pakai cadar. Dengan adanya cadar, lupa setan, ingat Allah. Dengan nggak pakai cadar, buka-buka aurat, obral-obral, aksi pornografi, ingatnya setan durhaka kepada Allah. Betul? Ya begitulah ya. Sampai di mana tadi? Orang kalau main-main idola. Ami dulu punya idola dengan 3 orang. Yang 3 orang ini notabene main-main ceramahnya, main-main ngajinya, main-main musiknya. Sehingga Ami pun terbawa-bawa. Udah tua pun masih ingat musik. Setelah Ami masuk salaf, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita kepada salaf. Apa salaf? Siapa tahu nikmat tolik? Salaf adalah, nah kamu kan bilang salafi, salaf. Apa salaf? As-sabiq, orang yang terdahulu, orang yang pertama, al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Surah apa itu? Udah sering diulang-ulang. Walaqad apa? Sering diulang-ulang. Surah apa? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu an. Kenapa kita harus salaf? Karena orang salafus saleh yang sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu satu lagi. Ini as-sabiqun awalnya. Kalau itu jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Orang Batak ya? Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya bah. Ah gitu. Gimana ya bah? Bah. Apa bah? Rabbah itu apa rabbah? Tuhan. Tuhannya rabbahu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu karena mereka takut kepada Rabbnya. Kalau balasannya jannatu adan tajri min tahtiha al-anhar. Dzalika liman, yang demikian itu dapat surga jannatu adenan. Wah, ada dalam Quran Al-Bayyinah namanya ya. Jannatu adenin. Jannatu adenin tajri. Apa tajri? Tajri itu mengalir. Kalau tajir pedagang. Kayak abimu pedagang. Amin insya Allah pedagang. Pedagang itu ahallallahul bai' wa harrama riba. Apa artinya tadi? Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Surah apa itu? Mengharamkan riba.
Sini jangan menyandar, santai La yanalul ilma birohatil jasad. Pernah dengar? Apa artinya? Tidak bisa didapat dengan santai. Mas, barakallahu fikuma. Barakallahu fikuma. Hikmat tolib. Apa barakallah? Semoga Allah memberkah. Apa arti berkah? Dikasih rezeki. Berkah itu dawamul khair. Dawamul khair. Kebaikan terus menerus. Ami doakan kamu punya kebaikan. Ilmu didapat, pengamalan dapat kan baik. Semoga keberkahan Allah dengan ilmu yang ada samamu, pengetahuan kamu amalkan, kamu dapat pahala. Ilmu itu diamalkan atau sekedar collection? Diamalkan. Apa collection? Pernah kamu dengar? Simpanan. Koleksi simpanan. Kok nikmat kali ente? Dikoleksi, disimpan-simpan. Ada foto sebagai koleksi. Dikoleksi dalam laci. Ada macam-macam yang antik-antik disimpan di dalam. Antik tuh mahal kan? Antik mahal, nikmat tolib. Antik itu apa namanya? Nyentrek. Barang luar biasa. Emas. Kalau antik itu barang kuno yang jarang-jarang dilihat. Contohnya seperti ada kap 70 jadul. Tahu kamu jadul zaman dulu? Ada motor-motor lama. Itu antik namanya itu. Kenapa antik? Jarang dilihat orang. Uang lama, uang antik. Masya Allah. Di museum banyak itu. Kalau ada orang pengen kembali merasakan zaman 200 tahun yang lalu, ada duit 200 tahun yang lalu. Wah, ini antik namanya. Ada. Iya, begitu. Baju antik nih. Baju antik, baju Rasulullah antik. Kacamata antik. Rambut Rasulullah antik, tapi entah dari mana dapat. Itu adalah kita pastikan ini baju Rasulullah, sandal Rasulullah, rambut Rasulullah, peci Rasulullah, sandal Rasulullah, semua serban Rasulullah. Dari mana kita berargumen? Argumennya dari mana? Tongkat Nabi Musa pada bentuk bilang. Nah, ada itu ya. Jadi Tongkat Nabi Musa udah nggak ada lagi kan? mana? Hancur kan? Tidak bisa kita memastikan ini adalah tongkat. Itu siapa itu? Baru ya? Apa itu? Si Hamam masuk lagi sini? Iya, Mek. Iya. Siapa itu? Oh, si Rifki. Ya, oke. Rifki bilang. Ya. Habis. Jadi apa tadi? Ame itu mau. Momen kita berada di bulan Syawal. Arti Syawal itu peningkat. Kenapa dibilang peningkatan? Karena kita sudah dilatih selama sebulan penuh. Kalau kita sudah dilatih sebulan penuh, mestinya ketika bertanding menang. Karena udah dilatih sabar, dilatih nahan lapar, dilatih tidak memakan yang halal, apalagi yang haram. Yang halal aja terlatih nggak dimakan, gara-gara dilarang makan. Apalagi yang haram, punya orang ada nampak dimakannya nggak boleh, betul? Itu Ya, kami sama sesuai. Itu, Mek, dikasih ujian tadi. Ya, kita belajar apa sih pelajaran sekarang? Untuk belajar tauhid, Mek. Tauhid, tahsin. Tauhid. Tauhid, mana pelajaran kita? Biar bertauhid dulu. Siapa tahu arti tauhid? Habiskan. Wahada yuwahidu. Wahid apa arti wahid? Satu. Wahada menjadikan satu. Ya. Apapun saja motifnya itu karena yang satu. Siapa yang satu maksud? Allah.
Bukan karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena amiabol. Tapi karena yang sah, menjadikan peribadahan itu menjadi untuk yang satu. Karena Allah, untuk Allah, mengharap Allah. Nah, itu orang yang bertauhid. Betul? Betul. Ente puasa, ente sholat, ente berbakti, ente taat, ente belajar karena siapa? Allah semua. Jangan ente sholat karena Allah, ente berbakti karena diancam abi. Itu enggak wahada namanya itu. Bukan tauhid itu. Ente beribadah sholat, tapi mengharap hadiah orang tua. Tauhid juga kah itu? Enggak tauhid. Harusnya beribadah karena Allah, untuk Allah. Mengharap pahala sama siapa? Allah. Jangan sama patung nih. Ami Basri. Sama wali murid. Wali murid menggaji. Aku mengajar karena Allah. Tapi kalau digaji. Kalau nggak digaji aku nggak mau. Itu bukan tauhid itu. Hati kita mengharap pahala. Betul? Itu namanya wahada. Ada tasdid enggak? Wahada yuwahhidu tauhidan. Haffaza yuhaffizu tahfizan. Apa arti tahfiz? Tahfiz itu mengulang. Membaca. Haffaza banyak menghafal. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am, banyak ada. Makanya disebut haffaza, banyak menghafal. Tahfiz, tempatnya menghafal yang banyak tadi. Surat Yusuf, surat Ibrahim, surat Wais. Ibrahim, surat mana Wais ada? Surat Jannatul Adn ada, surat Al-Bainah ada ya. Surat Ar-Rijal ada. Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi surah An-Nisa namanya Rijal. Al-Jin. Banyak yang dihafal. Surat. Kalau hafiz dengan hafazah apa bedanya? Tahu ente? Hafiz, apa arti hafiz? Namamu sendiri enggak tahu ente? Santai pula, bangga pula nggak tahu. Harusnya malu lah. Siapa itu? Harusnya malu. Ada kata Ali bin Abi Thalib kemarin apa? Kafa bil jahli dhamma ayatabarra man huwa fihi. Apa artinya? Bentar. Siapa masih ingat? Kafa itu cukup. Bil jahli dhamma. Cukup ilmu itu cukup. Dengan cukup bukti ini. Kebodohan. Itu hina. Ya. Apa? Kebodohan itu hina. Sebuah semacam kehinaan. Bodoh itu buktinya apa? Ayat tabarra. Apa ayat tabarra? Bodoh itu hina. Ayat tabarra, bahwa orang tadi tidak suka mendengarkan dikatakan bodoh. Dikatakan dia punya sebuah kebodohan. Ada yang suka dikatakan. Enggak, Rame. Mana ada yang suka? Di antaramu ada yang suka dikatakan, hai fulan, kau bodoh. Ada? Pada nggak ngaku. Berarti yatabarra. Apa yatabarra tadi? Yatabarra tadi apa? Berlepas diri. Berlepas diri, tidak suka dia. Aku, jangan kau selipkan bodoh sama aku lah. Aku buang.
Barok aku. Barok itu artinya apa? Barok. Buang. Melepas diri, membuang. Bukan membual. Apa beda buang dengan bual? Bual itu omong kosong. Kalau buang, mencampak. Betul? Dicampak itu. Orang bodoh, sifat bodoh dia Pak. Kamu bodoh ya? Aku kasih duit 100.000, mau? Bodoh. Walaupun dia kasih bodoh, dikasih duit pun, apalagi depan orang ramai. Hei bodoh, aku kasih kau duit 1 juta, nanti aku sorai kamu di depan orang ramai. Hoi bodoh, 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 sini bodoh, bodoh. Ada orang mau gitu? Ada nih. Aku mau nih. Ada nih. Sekarang kamu belum akal, belum punya akal. Nanti kalau sudah cerdik kamu, sudah pintar, sudah kaya raya, dibayar 1 miliar, nak mau itu. Apalagi seperti tokoh-tokoh kayak presiden. Mana mau dia? Hai bodoh, sini bodoh. Aduh kau bodoh aja pun. Gaya kali kau. Padahal sebenarnya dia memang bodoh juga nyam. Tapi tetap juga Tidak sadar diri. tidak mau dikatakan bodoh karena hina. Disebabkan karena hina. Apalagi bodoh dengan ini. Kenapa Abu Jahal dikatakan Abu Jahal, Bung? Bukan Abu Jahal nama aslinya. Ammar bin Hisham. Kenapa dia dibilang bodoh Abu Jahal? Karena dia bodoh. Bodoh apanya? Dia tokoh dia. Panglima dia, betul. Panglima perang Badar dia. Kemudian tokoh di kalangan masyarakat kufar Quraisy di semenanjung Arab Mekah, Ka'bah. Tapi dibilang Abu Jahal. Karena ini nggak tahu dia tauhid. Tauhid Tuhannya Lata Uzza. Dia memberikan peribadahan kepada selain Allah juga. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Apa namanya? Sarfu nau'in min anwa'il ibadah li ghairillah, namanya apa? Siapa tahu itu? Makanya kamu jangan melengas-lengos. Lengas-lengos. Pernah Ami bilang jangan makan kamu. Sarfu nau'in, apa arti sarfu nau'in, Bung? Sarfu memalingkan sebuah ibadah. Sebuah ibadah dari sekian banyak ibadah kepada selain Allah, namanya apa? Itu pun enggak tahu kamu. Memalingkan salah satu ibadah di antara sekian banyak ibadah untuk selain Allah, namanya syirik. Syirik apa? Apa arti syirik? Tapi pelajaran tauhid. Kalau enggak ngerti kamu tauhid, kamu Abu Jahal. Memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Ibadah itu apa, weh? Siapa tahu ibadah? Coba definisi ibadah, kamu ingat lagi. Mencakup nama. Ibadah adalah mencakup ibadah. Nah, tapi kita belajar tauhid. Mencakup Ismun jami'un. Jami'un. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicinta dan diridho dalam bentuk perkataan, perbuatan, zahir, batin. Ini baru ibadah ini, Bung. Masya Allah. Ya, betul? Betul. Ulang lagi. Ibadah itu apa, Pis? Siapa yang tak kenal tauhid, dia jadi Abu Jahal. Bapak Jahal.
Abu Jahal itu bukan orang bodoh dia, walaupun namanya juhal, kebodohan bapak bodoh. Dia bukan bodoh, bodohnya di sini bodohnya. Di dalam mentauhidkan Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, bahkan menantang tauhid yang dibawa Nabi. Kamu seperti pintar, ditanya enggak pandai. Jadi males tadi. Jadi males. Jangan sana. Jangan sana loh. Sana loh. Nanti berpaling otaknya kepada yang lain. Pelajaran kita pelajaran tauhid. Tauhid itu adalah perkara yang paling pertama kali, perkara agung. Kenapa dibilang agung? Coba. Kenapa tauhid ini perintah yang paling agung pertama sekali? Berapa lama Nabi berdakwah di Mekah? Menyebarkan tauhid itu berapa lama? Gak ada yang tahu satupun. 3. Paling lama, lebih lama dari selain tauhid. 13 tahun di Makkah. Sampai mati Rasulullah, sampai tutup usia tetap juga tauhid. Apa yang dibilang Nabi ketika mau meninggal? Allah melaknat Yahudi Nasara. Kenapa dilaknat? Karena dia menjadikan kuburan Nabi sebagai wasan, berhala yang disembah. Sejak dari awal di Mekah pertama kali diangkat jadi nabi umur 40. Ya, begitu disuruh oleh Allah fasda' bima tu'mar atau kum fa'anzir, itu disuruh kum fa'anzir, bangun kamu anzir, peringatkan, beri peringatan. Salat. Jangan syirik, jangan lata uzza manat hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa. Kan itu tauhid kan? Itu sejak awal sampai meninggal Nabi itu tetap. Itu perkara agung. Kenapa dibilang agung? Kalau ente syirik apa jadinya? Lain asrakta Yusuf, lain asrakta Hafiz, lain asrakta Nain Dzulkarnain nan ente kalau kamu syirik, jangankan kamu semua, para nabi hatta Rasulullah, lain asrakta, kalau kamu berlaku syirik, kalau kamu berlaku syirik, dihapus seluruh amalanmu. Tidak ada arti kamu sekolah, tidak ada artinya kamu puasa, tidak ada arti kamu sholat, sedekahmu dihilangkan pahalanya, ibadahmu dihilangkan. Jangankan kamu Nabi Muhammad, diperingatkan. Kamu tengok surat Az-Zumar, tengok. Walaqad uhiya, tengok, pasti ada. Kita Az-Zumar, tengok, ada artinya itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzi. Jangan sepele kamu dengan tauhid. Nabi Muhammad, para nabi, seandainya dia berlaku syirik, Allah pasti hapus semua amalan. Makanya disebut perkara yang paling agung, paling besar. Paling besar enggak ini? Paling besar. Paling besar ini, Bung. Mana surat Ghafir? Surah Az-Zumar. Jadi jangan main-main masalah tauhid ya. Ini yang penting. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min. Sebentar. Ini dia. Walaqad uhiya.
Mana ya? Ini ayat 65. Anamli. Ah, coba kamu artikan. Siapa bisa? Apa sebabnya tauhid itu perkara yang paling agung? Yang paling besar dan utama dipelajari. Tahu kamu sebabnya apa? Hah? Mau jadi Abu Jahal kamu? Abu Jahal itu pintar, tapi dibilang Abu Jahal kenapa? Karena syirik. Karena tidak mengenal Tuhan. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tidak memberikan kadar porsi keagungan Allah tak sepantasnya dia kasih. Allah itu diagungkan setinggi langit, aras. Malah direndahkannya, disekutukan dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dengan yang rendah-rendah. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Dia melakukan kesyirikan. Syirik itu menghina Allah itu. Tahu kamu menghina Allah? Ami aja nggak mau dihina. Contoh, Ami seperti orang gila di jalan sana. Gimana itu? Padahal sesama orangnya, ciptaan Allah, makhluk. Ami tengok